22 tahun kemudian, setelah kematian Sulastri, mentari bersinar dengan cerahnya diawali hari Senin kali ini yang bertemankan taburan awan-awan kecil yang bergerak perlahan mengikuti hembusan sang angin. Cuaca hari ini begitu cerah, terlalu sayang untuk dihabiskan hanya dengan berbaring saja di rumah. Tepat pada hari ini, semua siswa sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia menerima surat kelulusannya didampingi orang tua atau wali masing-masing. Tak terkecuali pria yang bernama Brody, siswa paling bandel di sekolahnya. Sudah menjadi rahasia umum jika putra tunggal dari pemilik toko furnitur jati terbesar di kota Semarang itu sering bertingkah semaunya sendiri. Tak jarang dia melawan guru, tidak mematuhi peraturan, meninggalkan sekolah saat masih jam pelajaran, bahkan sampai bertengkar dengan siswa lain, baik di lingkungan sekolah dengan teman satu sekolah atau bahkan dengan siswa dari sekolah lain. Tetapi sekolah tidak memiliki pilihan lain selain tetap meluluskan anak badung itu. Jika Brody tidak lulus, maka dia akan dianggap sebagai aib bagi sekolahnya yang memang terkenal sangat disiplin dan termasyhur tersebut. Didampingi oleh ibunya, Brody berangkat ke sekolah menggunakan mobil sedan yang dikemudikan oleh supir pribadi sang ayah. Jarak antara rumah mereka dan sekolah memang cukup jauh. Jika menggunakan mobil dengan situasi kondisi jalan raya yang lancar, biasanya mereka akan tiba dalam 20 menit atau lebih tergantung situasi dan kondisi jalanan. "Ibu ngapain sih? Kita berangkatnya jam segini. Acaranya kan baru dimulai jam 8 nanti," protes Brody kepada ibunya. "Sekarang masih pukul 7:15, pikir Brody. Harusnya dia masih bisa tidur dengan nyenyak sambil mendengkur di kamarnya. Demi kedisiplinan, ibu tidak mau kita jadi terlambat karena kemalasan kamu yang sudah mendarah daging itu. Cepat atau lambat, kamu itu harus berubah, Brody. Apa tak capek bikin malu orang tua terus?" Tak lama kemudian, mobil sedan hitam yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang utama sekolah Brody. Sekolah dengan model arsitektur kuno khas Eropa tersebut telah menyapa indera penglihatan ketiganya. Kemudian Brody pun turun dan melangkah masuk ke sekolah tersebut. Kedua mata Brody memandang tidak percaya ke arah dua buah bangunan tua yang dipisahkan oleh sebuah lorong dengan pohon beringin tua nan rimbun di hadapannya. Dia akan sekolah di sini. Hei, yang benar saja. Dia sudah merasa cukup muak bersekolah di bawah naungan gedung tua khas zaman penjajahan Belanda seperti ini. Brody jadi bingung apa yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya hingga keduanya memutuskan untuk mengirim Brody ke sini di tahun pelajaran yang baru nanti. Apa sudah tidak ada sekolah lain? Brody menggeleng samar, merasa tak habis pikir. Tapi apa boleh buat, setidaknya dia harus tetap lulus SMA kan? Brody lantas memandang rekannya yang sedang memandang pohon beringin tua itu dengan sorot mata yang serius. Memangnya ada apa dengan pohon itu? Brody menoleh ke sisi kanan tubuhnya. "Kau sekolah di mana nanti?" Remaja beralis tebal itu mengangkat kedua bahunya. "Aku tentu saja mengikuti sistem zonasi
Mau tidak mau aku jadi sekolah di sebuah sekolah swasta yang kecil dengan fasilitas seadanya. Itu artinya orang tuaku memasukkan aku ke sini karena sistem zonasi itu. Brody pun mengerenyit. Kenapa ada peraturan tak masuk akal seperti itu sih? Bikin susah saja. Rudy mendengus geli mendengar ucapan Brody. Harusnya kau bersyukur karena adanya sistem zonasi. Kalau kau tetap bisa bersekolah di tempat pilihanmu yang sudah hampir ke luar kota itu, mana mungkin kau bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Yang ada kau baru akan sampai ke sekolah sesudah bel istirahat atau malah setelah bel pulang ya. Tawa Rudy yang menertawakan Brody. Kau ini jangan mengada-ada ya. Aku kan bicara sesuai fakta. Rudy terkekeh kecil yang melihat Brody sudah mulai tersulut emosinya. Aku kan hampir tidak pernah sampai sekolah tepat waktu. Selalu saja telat. Mana ada kalimat tepat waktu di dalam kamus hidupmu? Hahaha, sial kau. Sudah kembali ke base camp yuk. Katanya anak-anak lain sudah berkumpul di kafe biasanya. Oke. Biar aku yang bawa motor ya. Kalau kau yang bawa aku takut aku bisa mati muda, canda Rudy sambil tertawa. Rud, ibumu waktu hamil kau ngidam apa sih? Sampai-sampai anaknya menjengkelkan seperti kamu. Entahlah, rujak beling mungkin. Atau bisa juga sambal terasi pakai lalap mercon Betawi. Tawa keduanya kembali menguar kencang. Rudy meraih setang motor sport milik Brody dengan kedua tangan kokohnya, kemudian tancap gas meninggalkan lokasi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya ada sosok yang memperhatikan segala gerak-gerik mereka selama berada di depan dua bangunan tua itu, dengan tatapan dan kilatan benci yang begitu dalam. Pada hari berikutnya, gerimis turun sepanjang perjalanan menuju ke sekolah. Papa Siska mengemudikan mobil dengan cepat, menerobos jutaan tetes air hujan. Siska menatap jalanan basah dari balik jendela. Dia sangat menyukai hujan, menatap butiran air jatuh itu selalu terasa menyenangkan. Papa Siska bertanya kepada Siska, "Sis, pulangnya apa nanti mau dijemput?" Siska tersenyum samar sambil menggeleng. "Tidak usah, Pak. Aku bisa pulang sama Pak Danan atau naik ojek saja." Papa memandang Siska sekilas. "Ini kan hari pertama kamu masuk sekolah. Papa mana mungkin biarkan kamu pulang sendirian." "Tidak masalah, Pak." Siska tersenyum menenangkan. "Tapi Pak, aku agak kesal atas keputusan Papa yang mendaftarkanku ke SMA Kartika itu." Papa meringis. Mau bagaimana lagi? Sekarang pemerintah memperketat sistem zonasi. Mau tidak mau, kamu harus sekolah di sana. Sekolah yang terdekat dengan rumah kita. Mobil jenis SUV milik Papa Siska berhenti di depan pelataran SMA Kartika setelah beberapa menit berlalu. Masih hujan di luar, membuat Siska buru-buru meraih payung lipat miliknya yang diselipkannya di pintu mobil. "Aku masuk dulu ya, Pak." Siska meraih tangan papanya dan menciumnya sekilas. "Assalamualaikum." Papa tersenyum hangat. "Waalaikumsalam. Belajar yang semangat ya. Jangan lupa doa dulu kalau mau apa-apa." "Iya, Pak. Aku masuk dulu." Siska mengeratkan jalinan jaketnya, membuka pintu mobil dengan senyum tipis terlukis di wajahnya. "Selamat datang di SMA Kartika anak-anak sekalian.
Perkenalkan, nama saya Pak Daud, wali kelas kalian. Jadi, saya adalah orang tua kalian selama dalam lingkungan sekolah ini. Setelah ini, kita akan melaksanakan kegiatan perkenalan lingkungan sekolah. Seorang pria dengan setelan coklat khas pegawai negeri sipil berseru tegas di depan kelas, di hadapan semua anak didiknya. Beliau adalah wali kelas 10 IPS 2, tempat Siska akan belajar selama setahun ke depan. Seisi kelas pun memperhatikan dengan antusias guru muda tersebut. Terlebih para siswi karena beliau terlihat cukup tampan untuk ukuran seorang guru. Besok sekolah kita akan mengadakan acara yang bernama Makrab, singkatan dari malam keakraban. Artinya, besok kalian harus menginap di sekolah selama kegiatan makrab berlangsung. Panitia pelaksana serta anggota OSIS akan memberikan kalian macam-macam games untuk memacu kerjasama tim yang baik di antara kalian semua. Nantinya, dalam satu tim akan beranggotakan 5 orang anggota dari berbagai jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Semua yang akan digabung menjadi satu kelompok sesuai nomor urut undian yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. Pak Daud menerangkan dengan serius. Seketika Siska langsung teringat dengan rumor-rumor yang didengarnya beberapa hari lalu, menyangkut SME Kartika dan SMA Kartika yang konon angker. Pada hari berikutnya, tibalah hari di mana acara makrab akan segera dimulai. Semua siswa tingkat pertama SMA Kartika telah berkumpul dan berbaris dengan tertib dan rapi, sesuai dengan urutan kelasnya masing-masing. Pembagian kelompok untuk acara makrab malam ini akan dilangsungkan saat ini juga. Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengenal saya. Ya, jadi saya persingkat saja ya. Perkenalkan, nama saya Riko. Jabatan saya sekarang adalah ketua panitia acara makrab kita kali ini. Saya dari kelas 11 IPA 1, bantu Adam ketua OSIS kita. Saya akan membacakan nama kelompok-kelompok beserta nama anggota untuk menciptakan kekompakan tim dalam acara kita malam ini. Suara lantang Riko menginterupsi, membuat semua orang memusatkan atensi kepadanya. Kalau begitu, saya mulai bacakan kelompok pertama ya. Riko mulai membacakan nama anggota-anggota dalam kelompok hasil pilihan anggota OSIS, serta panitia pelaksana dengan kertas dalam genggamannya. Setiap kelompok masing-masing berisikan 10 orang anggota yang dicampur dari berbagai jurusan. Pembagian kelompok-kelompok untuk acara makrab pun telah usai. Dan ternyata Siska dan Brody tergabung dalam satu kelompok untuk acara pada malam kali ini. Akhirnya, acara makrab pun dimulai. Kelompok Siska dan Brody berjalan menelusuri lorong pemisah antara SMP dan SMA Kartika. Lorong tersebut cukup besar, serta lembab dengan tumbuhnya pohon beringin besar yang diyakini penduduk sekolah telah berusia ratusan tahun di sudut selatan lorong tersebut. Tanaman raksasa berakar tunggang itu nampak sangat tidak terurus. Kulit batang pohon itu terlihat mengelupas di sepanjang permukaan kayunya. Belum lagi eksistensi berbagai tanaman benalu yang hinggap dan hidup di bawah naungan sang beringin.
Siska tak henti-hentinya merutuk dalam hati, mengutuk nasibnya yang terus saja tertimpa kesialan sejak bersekolah di sini. Siska dan kesembilan rekannya menyusuri lorong itu, berbekal 5 batang lilin serta 1 korek api. Udara terasa menusuk tulang, membuat Siska merapatkan jalinan pakaiannya. Berharap dia tidak jatuh sakit setelah acara ini. Tetes keringat nampak menggantung di kening Brody, menandakan bahwa dia telah berusaha cukup keras untuk memecahkan berbagai teka-teki yang ditemukan. Tangan kirinya menggenggam erat batang lilin, sedangkan yang satunya memegang beberapa lembar kertas yang mereka temukan. "Gimana?" Roland, rekan satu tim mereka, bertanya. "Menurutku, kita harus berjalan ke utara supaya bisa menemukan petunjuk selanjutnya." Siska pun terkejut. "Utara? Kau yakin?" Roland mengangguk kukuh. "Tentu. Menurut kertas teka-teki yang ditemukan oleh Brody, sepertinya puncak dari segala teka-teki membingungkan ini ada di sebelah utara." "Kalau begitu," alis kiri Brody terangkat. "Iya, pohon beringin itu," bisik Roland, namun terdengar penuh penekanan. Perubahan suhu yang tidak masuk akal membuat bulu romanya berdiri tegak, membuat Siska semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari utara, membuat semua orang menjadi panik. Mereka semua sontak saling berpegangan erat, supaya saling menjaga satu sama lain. "Kita harus saling jaga," pekik Brody sekuat tenaga. Suaranya teredam oleh suara ribut yang diciptakan oleh angin yang begitu kencang. Dedaunan kering terlihat turut serta berterbangan, menambah suasana semakin mencekam yang tengah mengepung 10 orang tersebut. Tiba-tiba, terdengarlah suara tertawa yang menakutkan di antara mereka. "Apa yang kalian lakukan di wilayahku?" "Siapa kau?" Brody berseru lantang sambil mengacukan batang lilin dalam genggamannya dengan tatapan nyalang memandang ke arah sekeliling. Lelaki itu tak merasa gentar barang sedikit pun. "Kembalilah, selagi aku masih bisa meminta secara baik-baik." Suara itu kembali menguar lebih keras, sanggup menulikan pendengaran saking kerasnya. Suara itu benar-benar menghantarkan rasa dendam serta amarah yang luar biasa kuat. "Pergi, atau aku akan memangsa kalian semua hidup-hidup." Spontan, mereka pun lari kocar-kacir meninggalkan lokasi dengan tubuh yang sudah banjir oleh keringat dingin. Brody diam tak bergeming, wajahnya pucat, seakan tak teraliri oleh darah. Tubuhnya bergetar samar, menandakan bahwa dia tidak baik-baik saja. Pandangannya kosong, memandangi Siska yang tengah berbaring jatuh, tak sadarkan diri akibat peristiwa ini. Sungguh malang nasib yang menimpa Siska. Gadis itu jatuh pingsan hingga membuat semua kegiatan makrab dihentikan. Keadaan sekolah jadi kacau balau, semua murid panik serta cemas, hingga panitia pelaksana serta para anggota OSIS
terpaksa membawa mereka ke tempat yang kondusif. Akhirnya, acara makrab pun dihentikan akibat peristiwa itu.